Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Rice cooker bolde lagi-lagi nasinya bau. Ini kita lihat ada air ya. Saya tes tadi kok airnya nggak hilang-hilang. Terus kemarin kan udah saya ganti heater atas ya. Tapi begitu dipegang anget lagi loh, nggak panas dia, cuman anget doang. Kalau anget dia nggak bakal ngeluarin uapnya nggak bakal hilang maksudnya. Ini anget nih, nggak panas. Beda banget sama heater samping. Kalau heater samping kita pegang nih panas. Aturan panasnya seperti ini ya. Di sini panas nih. Nah ini panas di sini. Di sini nggak seberapa yang bawah. Karena saya nggak ngedapetin sesuatu yang jelas di elemen tutupnya, akhirnya saya bongkar bagian bawah ya. Kita cek dulu ada tulisan apa di sini. Nggak kelihatan. Sebelum kita bersihin pasta pendinginnya, kita bersihin dulu ya. Dan setelah saya bersihkan, ternyata saya mendapati ada KSD 301 250 volt 10 ampere 80 derajat celcius. Ini adalah saklar pengontrol suhu. Kalau misalnya suhunya nggak maksimal, bisa jadi ya termostat ini rusak. Termostat berarti ada dua dong bang? Iya ada. Yang di sini termostat yang menggunakan magnet atau apalah disebutnya ya. Tapi kalau saya sebut magnet nanti ada yang protes. Bukan magnet, nyatanya magnet gitu ya. Begitu dibongkar ada dua buah di sini. Termostat ada yang menggunakan magnet dan ada yang komponen seperti ini. Gitu ceritanya. KSD 301 250 volt 10 ampere. Coba kita cek jalurnya ya. Jalur dari steker, kabel masuk dari listrik PLN ke kabel warna merah dan kabel warna biru. Yang kabel warna merah kita telusuri masuk kemana. Yang kabel warna merah disambungin di sini. Kabel warna merah disambungin ke sini ya, ke switch ke lampu kabel warna merah. Terus dari kabel warna merah, bentar, dari kabel warna merah masuk kemana nih? Bentar ya. Oke, kita ulangi ya. Yang kabel warna merah, listrik PLN masuk ke kabel warna merah dan warna biru. Kita telusuri yang kabel warna merah dulu ya, masuk ke thermal fuse. Kemudian masuk ke elemen yang sini. Berarti elemen yang ini udah dikasih setrum dari listrik PLN. Sekarang kita cek warna biru. Warna biru ini harus masuk ke sini ya. Warna biru ini masuk ke sebelah sini. Nah dari sini dikeluarin ke ini dia, ke saklar suhu. Dari saklar suhu kaki yang ini kemudian dikeluarkan ke sini, masuk ke kabel warna putih ya. Kabel warna putih ke elemen yang ini. Sekarang kita lihat jalur yang di sini ya, harusnya dikasih listrik PLN langsung kayak gitu. Kita telusuri aja ini ke sini. Ini kan disaklarin ya. Jadi kabel warna putih sama warna biru itu ternyata disaklarkan kayak gitu, disaklarkan. Kalau misal posisinya seperti ini, saklarnya nyambung, artinya kabel warna biru sama warna putih ini nyambung. Ntar saya cek lagi. Dan kalau misalnya kita gambar di kertas skemanya seperti apa, seperti ini nih. Ini steker, thermal fuse, ini ada termostat. Ini dia termostat yang kecil, komponen termostat ya, bukan yang dari magnet. Kemudian ini saklar. Nah, kita imajinasikan di sini ada termostat ya. Waktu saklarnya ditekan artinya termostatnya udah aktif gitu. Jadi arus listrik masuk melewat thermal fuse, kemudian masuk ke elemen besar. Ini elemen ini heater samping, ini heater atas. Heater atas kan bulat ya, kayak gitu. Jadi dialiri listrik untuk elemen besar waktu saklar di on kan langsung ya
langsung ke sini, langsung ke sini, kayak gitu. Hidup dia, panas. Nah terus yang untuk heater itu kan tanpa dihidupin saklarnya dia udah nyambung ya gitu, udah nyambung. Kalau dalam keadaan dingin ini akan on kayak gitu, termostat elektrik, komponen termostatnya. Jadi dia langsung dialiri listrik untuk heaternya. Jadi heaternya panas ngikutin saklar waktu di on kan itu, kayak gitu ceritanya. Bingung gak sih kalian? Gini loh, atau saya ngejelasinnya bikin teman-teman jadi bingung ya. Gini deh, gak usah bingung-bingung. Kapan heaternya aktif? Heaternya aktif waktu stekernya dicolokin ke arus listrik 220 volt itu udah aktif, kayak gitu. Jadi arus listrik tuh masuk langsung ke heater seperti ini. Terus keluarnya ke sini. Ini kan di seri jadinya. Heater itu di seri sama elemen. Heater di seri sama elemen. Makanya tiga-tiganya nih aktif sebetulnya. Seperti itu. Nah, panasnya tuh dikontrol sama termostat, sama termostat ini. Kalau misalnya lebih dari 83 derajat Celcius, maka dia akan memutuskan arus. Jadi heater sama elemennya juga nggak kemasukan arus listrik lagi. Seperti itu prinsip kerjanya. Paham lah ya. Sekarang kita lakukan uji coba. Saya udah memanaskan solder. Mungkin panasnya udah cukup. Kalau misal dalam keadaan termostat, ini saya jepit seperti ini ya. Dalam keadaan termostat nggak menerima panas, maka dia langsung nyambung gitu. Langsung nyambung ya, antara kaki satu termostat dengan kaki yang satu lagi itu langsung nyambung. Tapi gimana kalau misalnya kita kasih panas? Ini panasnya saya nggak tahu berapa derajat. Ya saya tebak-tebak jinggo aja mungkin lebih lah kalau 50. Sekarang coba kita panasin ya. Seperti ini. Kurang panas mungkin. Seperti ini. Kita lihat. Kok nyambung terus? Kurang panas kali ya. Oh, tuh kan langsung putus kan, langsung bunyi tek seperti itu. Tuh. Berarti ini udah panas gak nih? Panas. Jadi kalau dia dipanasin, dia langsung off. Tuh, seperti itu ya kalau panas. Bunyi tek seperti itu. Hampir mirip sama termostat yang ini. Sama. Kalau yang ini tek loncat dia. Tuh. Kalau udah berkurang panasnya, maka dia langsung otomatis nyambung lagi gitu. Tapi kita nggak tahu termostat ini masih dalam keadaan yang baik apa enggak. Kayak gitu ya. Karena kita ngetesnya nggak pakai termometer. Aturan kita pakai termometer. Kalau misalnya nggak ada termometer atau alat ukur panas atau avometer atau alat ukur yang bisa mengukur panas, ya mau nggak mau kita harus nyoba untuk mengganti termostatnya dengan tipe KSD 301 250 volt 10 ampere 80 derajat Celcius. Terus begitu saya nggak tempelin di body ya, nih saya coba pegang bagian atas ini, hangat, saya colokin ya, tanpa saya pasang di body elemen. Jadi kalau menurut gambar yang saya buat ini, ngikutin dari rice cookernya, heater dan elemen itu di seri. Heaternya di paralel, tapi elemen sama heaternya itu jadi di seri seperti itu. Jadi waktu posisi warm, saklar nggak di on kan, itu dia udah aktif gitu. Makanya waktu kita ukur
dalam keadaan off menggunakan avometer digital, stekernya tuh muncul angka-angka gitu ya, nyamuk. Terus begitu panasnya udah mencukupi sampai 83 derajat Celcius, wormnya tuh nonaktif. Jadi kalau misalnya dari rangkaian seperti ini dalam keadaan worm itu heater 2 buah dan elemen itu sebetulnya sama-sama aktif. Seperti itu teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kenapa kok nggak panas? Kalau misalnya termostat kecil ini rusak, nggak panasnya itu bisa jadi karena termostatnya lebih dulu memutuskan arus listrik. Kayak gitu. Akhirnya panasnya nggak sesuai. Gitu ya. Ini kalau saya pegang nih, sekarang panas nih. Nggak anget kayak kemarin. Kayak gitu. Jadi kita bisa ganti termostatnya ya. Saya cabut dulu, bahaya. Kita bisa ganti termostatnya yang kecil ini dengan termostat yang baru. Yang lama ada bekas pasta pendingin, yang baru nggak ada pasta pendingin. Tipenya sama KSD 301 250 volt 10 ampere 80 derajat Celcius CQC bagian atasnya. Langsung kita pasang ya. Terus pasang kabelnya bolak-balik pun nggak apa-apa ini. Persoalannya soketnya lebih kecil daripada lebar soket milnya, jadi nggak bisa dimasukin. Jadi harus sedikit kita modifikasi. Jadi seperti ini, cuman dilonggarin aja, nggak perlu diganti soket yang baru, udah bisa masuk. Sekarang kita tutup ya. Terus kita tes sampai sekitar setengah jam lah mungkin. Kita colokin. Sekarang posisinya warm. Kita tungguin untuk melihat hasilnya seperti apa. Apakah heater atas dan sampingnya benar-benar panas setelah diganti termostat heater? Kita akan lihat. Udah sekitar 15 menitan ya, saya tadi ngedengerin ada suara termostat heater yang bunyi ceting kayak gitu, artinya dia memutuskan arus listrik ke heaternya. Berarti dia udah panas sampai sekitar 80 derajat Celcius. Sekarang coba kita tes ya, kita lihat, kita buka, kita coba. Wih, ini panas teman-teman, beda kayak yang sebelumnya. Heater bawah juga lumayan lumayan panas nih. Tuh, seperti gambar yang saya tunjukin kemarin ya. Nah, ini tutupnya sekarang panas, guys. Dan heater atas sekarang panas. Mantap. Panas. Ini baru sembuh nih. Ternyata bener nih, termostat heaternya rusak. Oke, kalau gitu sekarang saya udahi dulu pengerjaannya. Berarti sekarang kita udah tahu ternyata untuk rice cooker Bolde yang ini permasalahannya yang sering terjadi adalah kerusakan pada termostat heater. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.